Indonesia ternyata menempati urutan pertama di Asia Tenggara dan ketiga di dunia sebagai negara penyampah makanan setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sampah makanan sebanyak 20,93 juta ton. Wah, banyak sekali ya. Nilai kerugian akibat makanan yang terbuang sia-sia diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sampah sisa makanan secara konsisten dari tahun ke tahun menempati porsi terbanyak, yaitu hampir 30% dari keseluruhan jumlah sampah di Indonesia. Selain kerugian ekonomi, dari segi lingkungan, sampah makanan menimbulkan emisi gas rumah kaca yang sebagian besar menghasilkan gas metana. Food waste atau sampah makanan ini terjadi karena perilaku manusia yang kurang bijak dalam mengonsumsi makanan, seperti mengambil makanan melebihi porsi, sikap tidak menghargai makanan, dan lainnya. Apakah kita salah satunya? Food waste seharusnya bisa diatasi dari rumah. Salah satunya dengan melakukan food preparation. Sebelum dilanjut, selamat datang di Mbak Punya Cerita. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Food preparation merencanakan menu makanan yang akan dikonsumsi sesuai dengan porsinya sehingga memungkinkan tidak ada bahan makanan atau makanan yang terbuang. Food preparation yaitu menyiapkan makanan untuk beberapa hari ke depan agar memasak menjadi lebih mudah. Selain berdampak pada lingkungan, food preparation juga memiliki beberapa manfaat. Pertama yaitu menghemat waktu, karena bahan makanan sudah disiapkan beberapa hari ke depan sebelum dimasak. Jadi Anda hanya tinggal membeli satu hari saja, mungkin di akhir pekan, untuk menyiapkan segala kebutuhan makanan untuk beberapa hari ke depan. Saat akan dimasak, Anda tidak perlu lagi memilih bahan-bahan masakan yang akan menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya, hemat uang. Membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri pasti akan memangkas biaya makan dibandingkan dengan membeli makan di luar. Apalagi jika tahu persis di mana membeli bahan makanan yang harganya lebih murah. Dengan memasak sendiri, makanan akan lebih sehat karena kita sendiri yang mengatur dan menyiapkan bahan makanan. Penting untuk mengikuti panduan gizi seimbang yang tidak hanya membantu tubuh untuk lebih sehat, tapi juga mengontrol berat badan. Food preparation menurunkan sedikit level stres. Jadi memasak itu terdengar sebagai aktivitas sederhana, tapi nggak sedikit ibu-ibu yang kebingungan memikirkan menu makanan yang akan dimasak setiap hari. Dengan food preparation, ibu sudah menyiapkan menu untuk beberapa hari ke depan sehingga tidak perlu kebingungan dan bertanya-tanya, masak apa hari ini? Dengan food preparation berarti akan lebih sering memasak di rumah. Otomatis banyak koleksi menu yang lebih variatif. Secara nggak langsung ini akan meningkatkan keterampilan memasak. Food preparation bukan hanya soal menyiapkan bahan makanan, tapi juga teknik menyimpan bahan makanan agar awet disimpan untuk beberapa hari. Isi lemari es pun menjadi lebih rapi karena menempatkan makanan dalam wadah-wadah yang berbeda sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Begitupun dengan lemari dapur karena bahan-bahan kering ditempatkan di wadah yang berbeda-beda. Untuk yang mau memulai food preparation, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan semua hal di sekitar Anda terorganisir dengan baik. Lemari es, dapur, dan semua hal yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan agar lebih mudah menemukan barang-barang yang dibutuhkan saat masak. Yang kedua, siapkan resep. Cara tercepat untuk mendapatkan resep makanan melalui internet atau aplikasi digital. Siapkan dalam satu folder di telepon genggam yang mudah untuk dibuka kapan saja. Buat daftar belanja. Buatlah daftar belanjaan setiap mau belanja sesuai dengan menu yang akan dibuat. Daftar belanja akan membantu menghemat waktu dan uang karena hanya akan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Jangan tergoda untuk membeli bahan makanan lain di luar daftar belanja. Yang keempat, selalu sedia bumbu. Masakan Indonesia kaya akan rempah. Anda tidak harus selalu masak makanan berat, tapi pastikan bumbu-bumbu dasar yang biasa digunakan dalam masakan
selalu tersedia dapur. Bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, daun salam, serai, lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Jika salah satunya tidak ada, bisa jadi akan menggagalkan menu masakan Anda. Dan Anda harus keluar rumah hanya untuk membeli bumbu. Ini membuang-buang waktu. Belilah alat pendukung yang berkualitas untuk meringankan persiapan memasak seperti aneka jenis pisau sesuai dengan fungsinya, food processor, blender tangan, atau alat lain yang bisa membantu dan mempermudah dalam menyiapkan makanan. Salah satu kunci food preparation yaitu wadah makanan yang berkualitas untuk menyimpan bahan pangan. Beli kontainer makanan yang berbeda ukuran untuk menyimpan aneka bahan makanan. Pastikan aman untuk kesehatan, juga bisa disimpan di lemari pembeku atau dihangatkan di mikrowave. Sebagai pemula, pastikan membuat menu yang sederhana. Jika sudah terbiasa, bisa mulai membuat menu-menu yang lebih kaya akan bumbu dan rempah. Buatlah menu makanan yang disukai semua anggota keluarga. Membuat beragam menu sesuai kesukaan masing-masing anggota keluarga pasti sangat merepotkan. Walaupun makanan segar lebih sehat, tapi tidak ada salahnya menyediakan frozen food untuk waktu-waktu tertentu. Sayuran beku, jagung pipil beku, dan frozen food lainnya akan memudahkan dalam menyiapkan makanan. Dan untuk awal, lakukan secara bertahap, tidak perlu merencanakan food preparation untuk 1 minggu. Bisa dimulai untuk 2 atau 3 hari. Jika sudah terbiasa, baru ditingkatkan food preparation untuk 1 minggu. Saat menyimpan makanan dalam lemari es, sebaiknya perhatikan beberapa hal. Pastikan suhu lemari es berada di 5 derajat Celcius atau lebih rendah untuk menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya pada makanan. Jaga suhu lemari es tetap stabil dengan menjaga pintu kulkas selalu tertutup rapat. Jangan menyimpan terlalu banyak makanan karena kebiasaan ini bisa menghambat sirkulasi udara di dalamnya. Akibatnya makanan justru tidak segar lagi atau bahkan cepat basi. Sayuran sebaiknya dicuci dulu lalu ditiriskan sampai benar-benar kering. Setelah itu baru simpan pada wadah kedap udara. Bisa diberi alat tisu untuk menyerap air atau plastik yang aman untuk kesehatan yang sudah diberi lubang kecil untuk memperlancar sirkulasi udara di dalam plastik. Sayuran sebaiknya disimpan di rak bawah karena bagian ini dirancang untuk menyimpan bahan makanan yang butuh kelembaban seperti sayuran. Tidak semua bahan makanan juga bisa disimpan di lemari es, misalnya kentang, bawang, atau tomat merupakan bahan makanan yang penyimpanannya harus di tempat yang kering dan sejuk supaya tidak membusuk karena tekanan udara yang lembab dan dingin. Menyimpan buah di lemari es juga tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Mencuci buah dapat membuat buah menjadi lembab dan bila disimpan di lemari es dalam suhu yang dingin akan membuat buah membusuk dengan cepat. Simpanlah buah dalam plastik yang diberi lubang kecil, maka buah akan tersimpan awet. Menyimpan telur pun sebaiknya tidak disimpan di bagian pintu lemari es, namun di rak tengah. Sebab bagian pintu bagian terhangat lemari es yang cocok untuk bahan makanan dan minuman yang paling tahan pembusukan. Untuk daging ayam sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu, langsung dimasukkan ke dalam wadah kedap udara dan simpan di freezer untuk ketahanan yang lebih lama. Jika ingin dimasak dalam waktu dekat, bisa disimpan di chiller yang akan mempertahankan kesegaran sampai 2 hari. Jadi, sudah siapkah Anda untuk hidup lebih sehat, untuk keuangan lebih baik, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan?